Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halutur ruh al-qudsi fi sirri kama qala Allah ta'ala fi hadis al-qudsi al-insanu sirri wa ana sirruhu wa mata'uhu ilmul haqiqah wa huwa ilmut tauhid wa muamalatuhu mulazamatu asma'i tauhid وهي أربعة الأخيرة بلسان السر في السر فلا نطق كما قال تعالى كما قال الله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ولا يطلع عليه Ghairullah Ta'ala. Nah, di sini kita masih membahas masalah roh lah. Masih sekitar pembahasan masalah roh yang ada dalam diri kita ini. Semalam kita membahas roh itu ada 4. Yang pertama adalah roh yang ada di badan. Yang kedua ada ruh yang ada di hati. Yang ketiga ruh yang ada di fuad. Yang keempat ada ruh namanya Ruhul Kudus. Nah kita bahas nih adalah Roh Kudus. Lain Roh Kudus nang lain tuh lain lah. Ya tulisannya sama aja, Kudus. Kudus itu artinya ruh yang suci. Ruhul Kudus ya. Kalau bahasa jenjangnya ini Ruhul Kudus ini adalah ruh yang tertinggi. Adapun jahidin bagian daripada Roh Kudus itu letaknya di rahasia. Jadi Roh Kudus itu letaknya di rahasia. Jadi tak atas daripada fuad, tak atas lagi daripada hati. Yang paling bawah adalah roh basyariah ataupun roh yang ada diletakkan di badan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang melewati Jibril, ngarnya adalah hadis qudsi. Bunyinya kayak apa? Al insanu sirri wa ana sirruhu. Yang artinya manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Ini orang yang sudah sampai derajat sirlah, yang sudah bisa berpandir lawan roh. Rasa kita nih, kau berpandir lawan roh. Tapi rohnya biasanya berpandir lawan rasa. Jadi kita nih punya rasa, ngaranya jauh. Jauh. Seperti mana orang guring tuh, orang tidur tuh, rasanya masih ada, walaupun anggota badan istirahat, rasa masih berfungsi. Tetapi ada nang tajam rasanya, ada nang fina rasaan aja. Ada nang rasanya tajam benar apabila guring tuh nah.
Mungkin dikibit sakit aja kan, tapi kita pengen tajam rasanya. Dibanguni, bangun aja juga, karena rasa masih ada. Jadi di sini mujahidin, roh yang tertinggi adalah orang tersebut sampai mengenal Ruhul Kudus. Nah, karena manusia itu adalah rahasia Allah dan Allah itu adalah rahasia manusia. Nah kayak itu Bang, bulang-bulingnya kayak itu. Tetapi ini tulisannya hanyar. Kemudian ilmunya hanya tahu kita, tetapi rasanya belum ketemu. Ilmunya ada aja. Ibaratnya jauh orang tuh, ibarat kendaraan sudah ada, kemudian berjalan sudah mulai, akan tetapi hasilnya belum dapat. Inilah ilmu namanya. Seperti tulisannya al-insanu sirri ya, wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku kata Allah Ta'ala, dan aku rahasianya. Adapun jahidin di sini anunya mata'uhu, yaitu modalnya adalah disebut adalah ilmu hakikat. Ini pelajaran ilmu hakikat jahidin di sini. Wa huwa ilmu tauhid, dan ilmu tauhid juga disebut. Wa muamalatuhu mulamajatul asma' tauhid. Jadi orang di sini kalau sudah melewati kenal dengan diri, yaitu disebut roh, kemudian orang ini sampai paham, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rohnya bisa bertemu dengan Allah taala, rasanya bisa merasakan, maka nanti dia diberi oleh Allah taala asma yang berhubungan dengan tauhid lah. Maka orang ini disebut ahli tauhid. Nah, tapi kalau kita belajar sifat 20 itu artinya belajar tauhid, bukan ahli tauhid lah. Akan tapi kalau wali di sini setelah hidin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan oleh-oleh, mendapatkan hasil, maka hidin ini adalah diberikan ilmu tentang tauhid, maka hidin disebut adalah orang ahli tauhid. Inya ahli lawan bibisaan kan lain, bisa bertukar ya. Bisa aja tuh, walaupun hafal. Tapi kalau ahli bertukang, sorong aja kan bisa. Ahli membengkel ya, bongkar pasang bisa. Tapi kalau bisa bebingkilan ya, nah lain tuh. Nah kayak itu juga tauhid dengan orang ahli tauhid berbeda. Kalau orang bertauhid tadi mengamalkan ilmu tauhid. Kalau orang ahli tauhid, inya tuh diberi khusus lawan sidin ilmu tentang tauhid, rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kada kau dibagi-bagi. Ngaranya aja rahasia. Kalau kau dibagi itu kan rahasia. Nah, jadi saya ikut orang berbeda diberi Allah taala. Nah kayak semalam kan asma Allah diberikan lawan sidin. Itu berbeda juga ngarang Tuhan dan diberikan lawan sidin tuh. Lain-lain. Banyak kayak ulun bertemu dengan orang nama Tuhan jadi diberi, tapi saking sidin aja. Nah ini pulang diberi macam-macam. Jahidin di sini pulang, dan wa in tazhar bil qawlihi bi qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi kalau orang sudah diberi oleh Allah taala asma tauhid khusus saking sidin itu kada usah lagi nang bersuara nang karas-karas, maksudnya nyaring-nyaring, karena cukup hatinya saja berucap dengan asma tersebut sampai sudah.
Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya janganlah engkau mengarasi suara kamu, ujar Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui daripada yang rahasia ataupun yang tersembunyi. Nah, makanya ada di sini namanya dzikir khafi ya. Dzikir yang tersembunyi. Bagi kita dengan Allah Ta'ala. Inya hati aja yang bermain. Lidah kada bermain lagi. Bahkan di situ bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, orang kan tidak tahu. Hidin di pojok aja ketika di masjid misalnya kan. Merenung kayak sakanya pandilan Tuhan Hidin. Amun kada berpandilan Nabi. Amun kada berpandilan wali. Ini antara tiga tuh aja. Kayak apa mendapatkan kayak ini? Yang bisa berpandil nih kayak apa? Dan ada orang yang kayak itu. Dan wajib orang ahli tasawuf ataupun orang hakikat sampai seperti itu. Kalau kada terdapat ini, maka orang itu akan tertipu terus dengan ilmu. Nah, akan tertipu dengan ilmu. Karena ilmu yang ada ini terlalu banyak. Kada sesuai dengan awak kita. Kada sesuai dengan roh kita. Akhirnya kita tertipu. Tetapi kalau kita bisa bertemu dan berjumpa dengan hidayah yang mutlak tadi, maka kita akan diberikan hidayah ataupun petunjuk sesuai dengan awak kita dan sesuai dengan zaman wah ini. Kemudian, makanya kan Al-Quran tuh ketika sembahyang kan kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Petunjuk nang kayak apa? Maka tafsir daripada ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-sadiqin was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, supaya tujuannya bisa berkawan dengan nabi, dengan wali, was-salihin. Kayak apa berkawan nabi? Nabi udah meninggal dunia. Maksudnya berkawan di sini adalah roh kita lah bisa berkawan lawan orang-orang tersebut. Rohul Kudus. Nah, roh yang mulia artinya. Seperti kita sholat hajat tuh ada risalah amaliyah kan. Sebelum kita sholat hajat, Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya arwahal muqaddas ya agisuna ya kutub ya nuzaba ya autab ya nuzaba ya gaus ya abdal. Nah, macam-macam. Assalamualaikum, hai laki-laki yang sempurna, yaitu wali-wali Allah. Engkau adalah para kutub-kutub, engkau adalah wali nujaba, engkau adalah wali gaus dan sebagainya. Itu maksudnya hadirin dah, roh yang hadir. Dan apabila dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hijab, maka kita pun akan bertemu dengan roh-roh mereka tersebut. Siapakah yang bertemu? Roh kita, akan tetapi kita merasakan, bahkan bisa dikisahkan. Nah, itu apabila sudah kita apabila sudah roh qudsi kita sudah mencapai di situ. Makanya di sini adalah hakikatnya tuh kayak gitu. Jadi semalam tuh kalau nang ruh diandak di badan itu adalah syariat. Kalau ruh yang berandak di hati itu namanya adalah tarikat. Roh yang berandak di fuad itu adalah ma'rifat. Roh yang berandak di syirik itu adalah hakikatnya.
Kemudian jadi di sini wa amma rubhu fajhuru al tiflu ma'ani wa musahadatihi wa muayatihi wa muayatnatihi. Adapun untungnya jihidin daripada sirri tadi, roh yang bandak di sirri itu adalah kita tuh bisa musahadah. Nah, musahadah lah. Dan bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Hai. Tinggi benar ya Allah. Di dunia ini kau memandang Allah taala. Wa nazruhu ila wajhillahi ta'ala jalalan wa jamalan ba'in sirri kama qala Allah ta'ala. Akan tetapi memandangnya bukan mata yang zahir, tetapi dengan mata hati, yaitu mata yang sir tadi ingatnya. Nah, karena kalau sudah bertemu dengan Tuhan ini, rohnya adalah roh sir sudah, bukan roh hati lagi, bukan roh fuadi lagi, atau roh badan ada lagi, tetapi sudah berarti orang sudah naik ke atas, namanya adalah syirik. Nah, pada syirik ini artinya hati juga tuh, hati juga. Tapi ulama di sini membedakan, nah mana bertemu lawan Allah Taala adalah disebut syirik. Nah, yang mana rohnya bertemu dengan wali disebut fuadi. Ada juga yang bertemu lawan Nabi itu syirik juga. Nah, jadi ulama tuh membatasi. Jadi kalau orang misalnya mengaji ilmu roh belum bertemu dengan Nabi, berarti rohnya masih di badan. Tapi kalau orang sudah mulai melihat wali-wali yang lain, berarti rohnya sudah di kalbun ataupun di fuadi. Nah, ini kayak itu. Kita kan tahu dok, ini yang di dalam ini yang tahu. Tapi kira-kira, nah, ini ketika kita dalam keadaan fana, dalam keadaan kita kada sadar, maka roh itu yang bermain. Apakah ia naik ke atas, atau di tengah-tengah, atau di bawah? Kayak itu. Ternaiknya kayak kita mimpi juga. Nah, mimpi itu rohnya berjalan, tapi kita kada tahu kemana berjalannya. Karena jadi di sini seseorang tuh bisa melihat Tuhan, tetapi dengan hatinya lah. Wujuhun yauma ijin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka waktu itu ibaratnya muka yang berseri-seri melihat kepada Tuhannya. Nah, ini di dunia Pak, melihatlah. Akan tetapi ulama menyambat melihat Tuhan di dunia ini bukan yang Tuhan yang hakikatnya. Akan tetapi cuma yang dilihat adalah sifatnya ataupun asmanya saja. Nah, jamalan wa jalalan. Nah, yang dilihat sifatnya dan asmanya saja. Kalau yang zat hakikat yang sebujurnya bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu nanti di surga. Nah, yang kita kisahkan sama ini kurang lebihnya berurutan deh. Nanti Al-Hikam lawan di sini kurang lebihnya berurutan. Kita sambung. Nah, walaupun kita melihat dengan hati, melihat Allah Ta'ala bila kaifin wala kaifiyatin wala tasbihin, kadakawa kayak apa, kemudian kayak apa atau serupa, ada. Karena laisa kamisli syai'un
wa huwas samiul basir. Kada ada seumpamanya. Jadi kira kawan misalkan, makanya kalau pian nanti suatu saat diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah ataupun perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh pian dinaikkan ke langit, maka yang pertama kali biasanya Allah Ta'ala itu berkata, alastu birabbikum. Tauhid dulu ya dintakune. Apakah mengaku ya, aku ini Tuhan ikan? Maka waktu itu roh kita akan berkata, qalu bala syahidna. Itu yang pertama kali itu perjumpaan. Nah, perjumpaan dengan Allah Ta'ala itu dulu yang dia yang dipandirakan. Itu turun aja bang, beli kayak. Itu dulu. Karena berjumpa dengan Allah Ta'ala tuh di dunia ini walaupun dengan hati sekali-sekali aja. Ada bertaruh-taruh bang, sekali-sekali aja. Tapi laisa kamislihi syai'un. Kada kau dikisahkan. Falamma balagha insanu ila maqsudihi in hasarat uqulu wa tahayyarat qulubu wa qallat alsanu. Nah, apabila orang itu sudah sampai kepada kesempurnaan, yaitu perjumpaanlah, maka akalnya akan tumpul. Nah, hatinya akan terdiam, bisu, dan lidahnya akan keluh. Keluh. Kata kamu pandir lagi. Akalnya tumpul, hatinya terdiam, lisannya keluh. Kata kawai lagi. Kalau dikisahkan kata kawa, tetapi bertemu dan berjumpa, tetapi bukan yang zahir yang bertemu, tetapi roh nang di dalam. Ada orang bertakun, roh itu dalam Al-Quran ya, yas'aluna qanir ruh kulir rumi kuli amri. Apabila bertakun, artinya adalah apabila ada orang bertanya tentang roh itu adalah urusan Tuhan, kenapa dibahas? Maka tafsir di sini adalah menjelaskan ketika itu Nabi Muhammad SAW ditakuni oleh orang Yahudi. Orang ini kan ada yang bertakun sekedar hendak bertakun aja, ada yang bertakun bujur-bujur bertakun, ada yang mencoba mentes. Maka jana Nabi kalau masalah roh itu urusan Allah Ta'ala. Untung aja sudah. Nah, karena orang Yahudi Pak. Tetapi wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu ada pembahasannya khusus. Makanya masalah roh ini termasuk ilmu yang kada umum, yang rahasia jauh. Padahal kedokteran pun membahas masalah roh, ilmu roh, kayak apa roh ya, bentuknya roh. Nah, akan tetapi wali-wali Allah pun bukan saja membahas, tetapi mereka merasakan, menjalani, dan kawa dikisahkan, kemudian ditulis dalam kitab untuk orang-orang sesudahnya supaya paham dengan ilmu roh. Nah, makanya jauh orang tolah dalam kitab tu nah. Kalau kita ni beribadah, kalau yang zahir saja, beribadah zahir saja tu nah, kada nang batin. Maaflah, sama kita bisi rumah, wisi yang hiasi. Rumahnya kada dihiasi. Nah, itu. Nah, jadi ibadat rumah ini dalam kitab lah, ngarang kitabnya adalah karya daripada Abu Wahab Asy'arani, namanya kitab adalah Muqtarin, artinya guru Muqtarin kalau ada salah tuh,
Jadi menyebutkan di situ orang-orang yang tertipu. Nah, orang yang tertipu diantaranya adalah orang itu menggeluti masalah yang zahir saja, tetapi yang batin kada diperhatikan. Ujahidin sama dengan orang tuh mahiasi WC. Nang rumah nang baik, nang rancak diganai, nang digurungi, nang tempat istirahat kada dihiasi. Kasar benar bang dalam kitab hidin tuh kan. Maka jahidin di sini yang perlu kita hiasi adalah batin kita nih. Sebening-beningnya. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu zahir itu ataupun ilmu syariat itu hanyalah tangga aja. Makanya kalau orang yang sibuk dengan yang zahir saja, orang itu terhijab, tadindi. Makanya kalau sudah sampai ke batin mujahidin itu, nah itulah persiapan ataupun menyambut namanya petunjuk yang sebenar-benarnya. Nah, yaitu datangnya tadi share tadi. Itulah namanya perintah asli dalam kita itu. Ya. Nah ada nih umpatan hanya perintah. Nah sagen kita belum. Karena ada perintah ujian orang tuh. Kita ada penjelasannya ke depan kita. Quran tuh kita ada Quran yang sagen umum, ada Quran sagen agen diri. Nah. Itulah namanya hidayah orang, hidayah nang ditunggu-tunggu dong, hidayah mutlak dari Allah Ta'ala langsung ataupun dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita bicarakan bukan Muhammad nang di jasad lah, tapi Muhammad nang roh, karena bahasanya lain bahasa Arab, nang roh, ini bahasa roh. Nah Muhammad yang awal diciptakan tuh nah lain bahasa Arab. Iya bahasanya bahasa roh. Makanya seluruh dunia bisa bahasa roh sebertahan tanpa belajar. Tapi setelah datang ke dunia ini, akhirnya bermacam-macam daerah berbahasa sudah diterjemahkan berapa kali lipat ke bahasa manusia. Asalnya bahasa roh. Seperti contohnya Al-Quran datang dari langit, disambut oleh Jibril, diterjemahkanlah oleh Jibril, kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diterjemahkan lagi oleh Rasulullah untuk sahabat. Nah, tulisannya pun kada dapat jelas. Kemudian diterjemahkan lagi oleh para sahabat, diterjemahkan lagi sampai tulisannya jelas sampai wahini. Nah, bahasa Arab itu yang kita pelajarin, yang kita pakai lah. Itu sudah berapa kali? Sudah ibaratnya perubahan terjemahnya maksudnya supaya memahamakan. Nah, urutan. Nah, kayak itu juga orang yang sudah sampai kepada sir tadi, maka dia akan diberikan oleh Allah Ta'ala yang disebut adalah apa? Al-Quran bisudur kan? Wala bisutur. Nah, kada di bebuku Qurannya tapi di hati aja. Wala bisutur walakin bisudur. Hati-hati. Apa? Dari hati ke hati kan? Apa? Dari roh ke roh gitu nah. Jadi bahasanya hanya kada bertulisan, kada berhuruf, kemudian kawa dipaham aja. Kita kira tuh kayak itu tuh. Falamma balagal insan ila maqsudihi insarat walam yastati ay yukhbara an jalika li Allah Ta'ala munazzahun an misal. Jadi karena akal tadi sudah tumpul, hati terdiam, lidah keluh,
dan tidak bisa untuk mengkhabarkan apa yang terjadi. Karena apa? Allah Ta'ala tuh suci daripada seumpama. Kalau dikisahkan berarti ada umpamanya. Itu Pak. Jadi kalau orang sudah bertemu dengan zat wajibul wujud, rohnya lah yang ketemu dengan wajibul wujud, itu kada kalau mengisahkan. Kalau mengisahkan berarti lain tuh. Nah, aku jatuh tamu berarti Tuhan ya. Ada orang tetamu orang kayak itu. Bertamu berarti Tuhan. Nah. Jadi jahidin di sini kada kau dihabarakan, kada kau dikisahkan. Faidan balaga mislu akhbar ilal ulama fayambagi lahum ayafhamu maqamatul qulub. Mujahidin amun kaya itu para ulama tuh seyogjanya ataupun sebaiknya memahami tentang kedudukan hati tersebut. Nah, ini harus paham. Kalau kita belum sampai perjalanan, paling kada menuntut dulu kan ilmunya. Apabila menuntut, kalau ini kita masuk ke situ kan, ke arah situ tuh, jadi kita kada takajud lagi. Karena kalau orang yang kada paham, atau tiba-tiba melambuk, misalnya takajud, itu bisa gangguan kejiwaan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, maka kada takajud lagi. Aku ini di alam mana ya kan? Tadi ya, waktu berzikir ya. Ketika berzikir, tiba-tiba aku berada di daerah lain ya. Nah, seakan-akan aku ya berjalanan silaturahmi ke tempat lain. Tapi aku kada guring. Kemudian aku sadar itu ngarannya adalah perjalanan rohani ngarannya itu. Dan setiap orang bisa kayak itu. Nah, seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hidin Isra Mi'raj. Hidin itu posisinya yang seperti itu, antara guring lawan kada. Itu diceritakan dalam kitab Dardir tentang Isra Mi'raj. Jadi Nabi Muhammad SAW sebelum hidin Isra Mi'raj, hidin itu berbaring-baring santai-santai gitu. Tetapi hidin ini sudah main di alam roh. Ngarannya main di alam malakut. Nah, ini alamnya ada macam-macam. Ada alam mulki. Nah kita ini alam mulki ngarannya alam nyata nih. Kemudian antara sadar lalu kada itu ngarannya alam malakut. Kalau sudah lagi nak kada sadar itu ngarannya alam jabrut. Kalau ke atas lagi ngarannya alam lahut. Nah, kita lihat. Dan orang-orang yang ahli sufi, orang ahli tasawuf yang sebujurnya mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus meninggalkan alam mulki dulu. Alam jasad, alam nafsu, alam hewan. Ini kan kalau nang sadar nih ngaranya alam hayawanunatik ya. Maksudnya alam makhluk hidup maksudnya. Ini ditinggalkan dulu, berpindah kepada alam malakut. Nah disitulah perjumpaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hidin langsung dijemput oleh malaikat. Bertemu panggilan malaikat, roh sama roh bertemu. Roh sama roh. Nah disitu juga hidin bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Dan situ juga hidin naik ke surga dan ke neraka sampai ke aras lahul mahfud sampai berjumpa dengan zat wajibul wujud. Nah disitulah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun apabila diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah seperti itu juga perjalanannya. Tahulah
Tapi bukan perjalanan kayak ini, roh nang berjalan. Kalau ibaratnya orang belajar tasawuf cukup di ilmu kada. Perjalanan nang mencari. Kalau ilmu ini kita bisa tertipu. Si anu ilmunya nang kayak ini. Akhirnya kita merasa hebat, merasa bangga. Aku ini sudah dalam Tuhan ya. Di dalam diri ini Tuhan ya. Itu orang yang sudah bertamu yang sebujurnya rohani, akhirnya hidup ini sudah dalam keadaan fana. Makanya aja apa pantun orang itu sanggul, ngalih-ngalih mencari bilah, bilah ada dalam lidi, ngalih-ngalih mencari Allah, Allah ada dalam diri. Dalam diri dia. Ini orang yang sudah ruhnya ini. Jadi tasarah hidupnya lagi. Ngalih-ngalih mencari Allah, Allah ada dalam diri dia. Tapi ruhnya sudah sampai dah. Tapi lah untuk mendapatkan ini bukan orang biasa. Paling kada wali. Tandanya wali, hidin bisi tanda 1000 tanda. Pulang. Yang pertama kali bisi tanda adalah di antara 1000 tadi. Yang pemulaan adalah bisi karamat. Itu pulang. Kalau kada bisi karamat, kada jadi wali. Amun kada bisi wali, kada kawa menjalani seperti ini kan. Ini sekadar informasi benar jadinya. Kalau sudah akan tetapi ibaratnya bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala perjalanan rohani ini, maka akan menghasilkan diantaranya adalah hidin ini mendapatkan anugerah bertemu dengan Allah Ta'ala yang disebut adalah ma'rifatul zat ahadiyah. Nah, seperti martabat 7 itu kan. Ahadiyah, wahadiyah, wahidiyah sampai ke insan itu kan. Nah, jadi hidin ini naik yang pertama ahadiyah. Dan hidin ini pula hidin mendapatkan maqam ilmu laduni. Jadi hidin ini mendapatkan ilmu laduni. Dan hidin ini mendapatkan ilmu laduni. Makanya kalau ilmu laduni ini kada dapat belajar lagi pian, sedikit aja belajar. Apabila diberikan Allah Ta'ala ilmu laduni. Jadi kalau ilmu laduni ini masing-masing kan kebersamaan rata-rata ahli kitab yang tukang tulis kitab tuh itu berisi ilmu laduni saudara. Seperti kitab Ihya Ulumuddin itu ilmu laduni. Bahkan Jahidin Imam Ghazali itu bapak bepandir lah orang yang kasar. Aku nih kalau kada tetamu lawan Rasulullah tuh Jahidin. Kayak apa aku hendak menulis kitab? Karena kitab ini menceritakan orang-orang yang terdahulu sebelum Nabi dan yang akan datang setelah Nabi meninggal dunia yang akan datang. Kayak apa? Amun kada bepandir langsung lawan Rasulullah SAW. Dan hidin do di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau hidin menemukan hadis Rasulullah SAW sebelum hidin tulis, hidin bepandir lawan Rasulullah dulu. Hai Rasulullah, bujurlah hadis pian ini. Uji hidin tulis. Amun kad bujur, maka hidin bujuri. Itu Imam Ghazali kayak gitu. Ini sudah pangkat hidin disiri tadi, Pak. Udah disiri tadi, disir lah.
bukan di hati ataupun di puade, apalagi di badan rohnya, kada disirik sudah. Masya Allah. Maka kalau kita kada sampai ke situ, ke sirik, paling kada kita mengimani barang lana orang yang sampai. Nah gitu. Bertaslim dalam kitab tuh kayak itu. Apabila kita nih kada sampai paham ke situ, roh kita belum disampaikan ke situ, paling kada kita nih mengimani umpat barang ke perahu tersebut kan kayak itu. Karena waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa umpatan masuk ke situ. Misalnya kita ada perahu orang, misalnya perahu abagul sekumpul, umpat barang ke situ, masuk kita ke gulungan kita, masuk surga juga. Bigair hisap juga dah. Umpatan. Asalkan orang yang bujur-bujur wale. Jangan wawalian. Nang wali tadi arti kata orang ini sudah diumumkan di langit. Nah, ulang pian. Dan bisa gelar di langit situ. Kalau wali ini digelar, bisa gelar den. Kada kau dikeramputakan wali ini. Wali ini kada kau dikeramputakan. Ada aja kita anak-anak. Nama habare. Ujar Allah Ta'ala, aku cintai dengan Fulan bin Fulan, maka wajib engkau hai para malaikat mencintainya juga. Karena malaikat mencintai dengan seseorang tersebut, terpaksa ahli bumi dan ahli langit mencintai orang tersebut. Nah, ini kada kau dikulimakan wali ini ada aja, tetapi ada nama syur, ada yang mastur, itu bola. Ada nama tersembunyi, ada yang tersohor. Tetapi kalau orang yang tersohor, berarti hidin ini akan dijadikan panutan. Kalau hidin sebagai mastur, berarti hidin ini sebagai pengaman alam raya ini. Nah, pulang. Jadi aman kada hidin tuh dunia hancur. Kayak itu bagi saya. Karena menangisan waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, bumi ini menangis, gunung menangis, banyu menangis, langit menangis. Ya Allah, mailah mati aja, meninggal aja, ujar gunung. Orang namanya enggak kami nih, menahan kami nih nah. Mati, kayak apa kami ini aja, bisa kada kawatahan. Seperti alam raya ini kayak itu beban diri. Ujar Allah Ta'ala, hai makhluk-makhluk tanang aja kan. Tanang aja, aku jadikan kena pengganti Nabi Muhammad SAW, pewarisnya. Satu zaman itu jumlahnya 124.000 para wali-wali Allah. 124.000 itu wajib adanya. Apabila meninggal satu, ada pula naik. Meninggal satu, naik pulang. Jadi kan hai langit, hai gunung, jangan berkecil hati. Sudah ada wali-waliku mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu panggilan kan. Jadi wali itu pasti ada. Nah, kalau kita ini pun wali-wali juga ya, kalau wali-wali daya. Wali murid, wali. Nah, gue. Kita ini pun wali juga ya kalau. Nah, jadi kalau kita kada diangkat oleh Allah Ta'ala jadi wali, paling kada mengimani, meyakini lan wali umpatan. Tapi wali yang sudah standar internasional, pelanggan. Kalau wali nang habar aja wali, jangan langsung diumpat deh. Ini ada standarnya pulang. Ya ada standarnya, nang diumpat itu kayak apa? Ada standarnya. Nah,
Insyaallah, mudah-mudahan ya Allah. Nah, kita nih itu paham. Jadi kita nih belum sampai ke makam ini, paling kada mak iman nih mau umpati apa jahidin umpat ya ini. Walaupun orangnya meninggal dunia misalnya, nah itu kan. Tapi ada saran-saran hidup kita pakai. Ya. Tapi kalau seandainya pian pun suatu saat gara-gara bersih hati pian, ini kan untuk bertemu makam seperti ini, catatan hatinya harus bersih. Bersih daripada ujub, bersih daripada syirik, bersih daripada riya, bersih daripada takabur, bersih daripada analia, dan bersih daripada sum'ah dan lain sebagainya. Apabila bersih hati tersebut, maka bening, ketika bening, maka pian akan bertemulah dengan roh pian seorang. Pian bisa berpandir kira. Kayaknya berpandir roh tersebut menasihati pian. Misalnya, hai alam sahnya, nyebut ulun kan. Kalau bagusnya ikam tuh yang seperti ini. Kemudian ulun takuni siapa pian? Akulah roh ikam. Nah, bisa kayak itu tuh pina. Nafsu pun akan berpandir juga seperti itu. Kemudian hati pun akan berpandir juga seperti itu. Nah, itu sudah mulai tak pina. Pina diingon terus, diuyun terus. Karena ujung-ujungnya naik kepada puat. Ibah naik ke atas puat, naik kepada kudus tadi. Hanyalah bertemu dengan zat wajibul wujud. Tapi ulanglah Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau, barang siapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan daripada pembersihan hati tersebut, pembersihan hati ini ujah Allah Ta'ala, sebelum orang itu meninggal dunia, aku akan ilanginya kula jari tauhid sagian muliknya. Dilajari sagian mulik, itu pulang orang yang hakon mempelajari daripada pembersihan hati. Mungkin waktu-waktu sekarang kita kada kau berjumpa ya, kalau paling kada akhir sebelum umur kita dicabut. Nah, itu ada jaminan sudah. Itu kitab tuh waktu belajar ulun garis di bawah supaya jangan keringat. Ya ulun garis. Jadi ada jaminan bagi orang-orang yang membersihkan hati, maka sebelum meninggal dunia Allah Ta'ala akan melajari tauhid. Allah Ta'ala langsung semuanya harusnya Tuhan melajari. Hadisnya jelas, man amila bima amila allamallah ilma lam ya'lam. Barang siapa nama amalkan suatu ilmu, maka Allah Ta'ala yang langsung melajarinya. Hadisnya jelas, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Ada juga Al-Quran, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melajari. Ada hadisnya kan, ada ayatnya juga Al-Quran. Jadi kada usah ragu-ragu kita mempelajari ilmu agama nih. Ada aja jaminan, bah aku nih jakal senak kemari menuntut ilmu tentang ilmu ketuhanan kita, belum juga bertamu dengan Allah Ta'ala. Nah, dikehendaki kita tuh bukan bertamu. Kalau bertamu berarti nafsu, tetapi dikehendaki supaya kita nih menjadi hamba, supaya menjadi orang yang merasa berusaha terus, tak salah terus, tak salah terus. Karena gara-gara kita nih, nah dosa hati ini akhirnya kada dia bertamu lawan tandanya. Ya tanda aja dulu, belum lagi nang bertamu nang ibarat orang hendak masuk surga tuh, nah hendak bertamu bidadari itu, nah ini yang pertama kali bertamu tukang kebunnya dulu. Banyak bunga saja tukang kebun. Apakah engkau namanya Ainu Mardiyah?
Lain ya, aku tukang kebunnya aja, main pungasnya lah ya. Oh jadi ketika masuk ke dalam ke istana, bertamu lawan penjaga pintu, hanya bibinan seperti ini kira-kira. Apakah pian ai nomor dia? Hai tuk di sini nih. Lain, aku penjaga pintu aja. Melihat si dayang-dayang. Bunga suwa. Apakah pian ngarannya ai nomor dia? Lain ya. Ai nomor dia tuh sedang di kamar. Nah itu kisah ada sahabat hendak perang. Jadi hidin sebelum perang tuh taguringan duduk. Tamimpi hendak mencari bidadari ngarannya Ainun Mardiah. Ujah Nabi kayak apa? Bujurlah. Ini bertakon Nabi kan bujurlah. Ulun tadi bermimpi masalah bidadari. Bujur. Dan Ainun Mardiah tuh bini sampian. Amun kayak itu dia, aku hendak berperang sampai mati. Kan ada kulit. Orang dinyatakan surga. Nah kayak itu juga orang-orang yang ma'rifatullah itu juga ditampakkan surga juga. Kepada ibu-ibu pun masya Allah bu ya, apabila dia mempelajari ilmu tentang ketuhanan ini kada sia-sia bu ya. Karena apa? Karena ilmu ketuhanan ini ataupun ilmu ma'rifat ini, inilah ilmu yang sebujurnya. Adapun ilmu yang lain tuh hanya kekambangannya aja. Bukannya kita meremehkan yang lain, kadang itu kekambangannya aja. Kalau kita sibuk dengan kekambangannya saja, maka kita akan terhijab, terdinding. Makanya dia orang bahar itu kalau sudah umur 40 tahun ke atas, sadang-sadang mencari kesimpulannya aja. Yang intinya saja, kesimpulannya saja ringan, jelas, padat, akan tetapi amat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ya Allah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila as-sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afwa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.